Bhinneka. Laskar Bhinneka itu Barisan Indonesia Menegakkan Keberagaman. Ini ingin melaporkan yang namanya penista sesajen supaya bisa supaya dikawal terus kasus ini supaya tidak main-main, gitu saja. Menolak ya, misalnya hanya minta maaf itu ya? Oh ya jelas, ini adalah penistaan warisan leluhur kita. Dari seperti itu. Kalau ini ada dari masyarakat Tengger dan masyarakat adat itu. Menolak ya Pak, kalau cuma dimaafkan saja. Apa alasannya Pak? Saya terasa tersinggung Pak. Yang dipegang itu ada di Tengger sana kan, bahwa sajen kayak gitu, tapi kok dijelek-jelekan kayak gitu Pak. Keberatan ya Pak ya? Ya sangat berat. Padahal di adat itu di Tengger, kalau ada bencana apa-apa kan dirituali kayak gitu Pak. Daripada sudah dirituali kok dijelek-jelekan kayak gitu, gimana itu yang betul? Kalau cuma minta maaf Bapak tidak terima ya? Ya nggak terima, harus ditangkap dulu. Diproses secara hukum? Ya. Ada tambahan Mas Mansur? Ya. Jadi itu barangkali ini kan masih awal kita pelaporan. Hari Senin kita akan aksi untuk dukung Polri secara profesional menyelesaikan kasus ini. Karena kasus ini adalah kasus yang menurut saya ini mengancam ideologi negara. Seperti itu ya. Salah satu ritual kebudayaan yang telah lama ada dan tetap eksis sampai sekarang di masyarakat Indonesia. Ritual sesajen bukan hanya ada di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, tetapi juga di seantero Jawa bahkan di hampir seluruh penjuru Indonesia. Di beberapa daerah sesajen identik dengan ritual persembahan yang diberikan untuk dewa dan para leluhur yang telah suci. Namun, ada juga ritual sesajen yang sudah mengalami akulturasi nilai dengan agama Islam, misalnya istilah sesajen diubah menjadi sedekah. Meski begitu, filosofi dari isian sesajen masih banyak yang bertahan dan dijaga sebagaimana tradisi di masa leluhur terdahulu. Walaupun masyarakat Jawa merupakan mayoritas beragama Islam, namun ritual sesajen sudah menjadi membudaya, sehingga bagi sebagian masyarakat Jawa yang beragama Islam masih menghormati tradisi dan budaya leluhurnya dengan ritual sesajen yang biasanya dilakukan oleh orang kejawen. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa umat Hindu Jawa dan juga sebagian umat Islam di Jawa masih mengaturkan ritual sesajen? Membahas tentang sesaji atau sesajen, tentu akan menjadi persoalan yang sangat rentan oleh salah satu kelompok keyakinan yang menganggap sebagai sesuatu kuno, bodoh, dan dosa besar. Anggapan semacam itu ada, karena mereka tidak tahu, tidak paham, dan hanya melihat kulitnya saja, tanpa tahu makna yang lebih dalam dari sesajen itu sendiri. Sebagian dari mereka mungkin sudah mengerti, tapi karena nuraninya telah tertutup oleh pemahaman dogma yang membabi buta maka mereka tidak segan membenturkannya dengan ajaran yang mereka yakini. Dalam pandangan para spiritualis orang kejawen, perwujudan budaya sesajen memiliki dua elemen penting, yaitu elemen magis dan elemen filosofi. Sesajen merupakan ritus atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia. Bagi kalangan spiritualis kejawen meyakini bahwa di dalam wujud kebendaan tertentu terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menghubungkan manusia dengan berbagai kekuatan alam semesta. Elemen magis pada sesajen hadir sebagai laku dalam berkontemplasi dengan alam semesta guna berkomunikasi dengan leluhurnya agar selalu diberikan tuntunan, perlindungan, dan ingat akan jati dirinya, serta dari mana asal-usul mereka bisa ada di dunia ini. Di sisi lain para spiritualis kejawen meyakini bahwa roh suci leluhur telah berada pada posisi lebih dekat dengan Tuhan di alam keabadian. Untuk itulah pada momentum-momentum tertentu mereka masih menghaturkan sesajen, karena mereka meyakini, leluhur adalah Tuhan yang terdekat dengan manusia. Dalam artian leluhur memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan doa dan harapan manusia di dunia ini, serta diyakini roh suci leluhur mampu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi keturunannya yang masih hidup di dunia ini.
Sesajen bagi masyarakat Jawa memiliki makna filosofi yang terletak pada simbol-simbol, karena orang Jawa paling pandai menciptakan simbol dan memaknainya selaras dengan kontinuitas kehidupan di jagat ini agar selaras dengan semesta yang memiliki hakikat dari nilai-nilai ketuhanan. Filosofi sesajen juga terkandung kesadaran sosial dalam konteks hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama hidup atau makhluk lainnya, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan. Kemampuan seseorang memaknai setiap sisi hubungan tersebut sehingga terangkum di dalam macam-macam sesaji atau sesajen yang dipersembahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesaji atau sesajen merupakan sebagai sebuah prosesi ritual tradisional dalam wujud persembahan yang didasari oleh pola pikir logis dan rasional sesuai dengan konsep alam pikir, alam rasa, dan pengalaman hidup masyarakat yang kesadaran diri sebagai makhluk bertuhan sekaligus makhluk sosial. Dengan melalui berbagai perwujudannya sesajen merupakan wujud doa, karena doa tidak selalu harus berwujud kata-kata tetapi juga dalam wujud kebendaan atau sesajen yang memiliki makna secara simbolis sebagai bentuk persembahan, penghormatan, dan doa pujaan, serta ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.